Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya mau mencoba memberikan tips menentukan topik tugas akhir bagi mahasiswa pariwisata, atau lebih tepatnya ke mahasiswa program studi perjalanan wisata. Video ini saya buat untuk memenuhi janji saya, karena beberapa waktu yang lalu saya coba buat IG story, buat polling gitu. Kira-kira banyak gak yang tertarik kalau misalnya saya buat video YouTube terkait menentukan topik tugas akhir ini. Dan ternyata banyak yang respon, banyak yang tertarik, makanya saya buat video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang khususnya lagi semester akhir, yang lagi pusing-pusingnya menentukan topik tugas akhir. Semoga video ini dapat membantu. Tonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk di komen, di subscribe juga tentunya, agar saya semakin semangat buat video-video bermanfaat ke depannya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke tipsnya. Di sini saya sudah ada catatan sebagai contekan ya, biar saya nyampeinnya ke teman-teman nggak salah-salah. Jadi kita langsung saja ke tips yang pertama. Tips yang pertama adalah dalam menentukan topik tugas akhir itu, teman-teman harus menyesuaikan dengan mata kuliah yang teman-teman minati atau sukai gitu. Nah, selama ini kan kalau misalnya di program studi perjalanan wisata kan sudah banyak tuh mata kuliah yang dipelajari, mulai dari destinasi pariwisata, tata operasi darat, tarik dokumen pasasi, geografi pariwisata, apalagi MICE, manajemen paket, teknik memandu wisata, terus apalagi kualitas pelayanan, psikologi, hukum bisnis, manajemen usaha perjalanan wisata, dan masih banyak lagi gitu. Nah, dari semua mata kuliah ini tentunya teman-teman punya dong salah satu mata kuliah yang teman-teman minati atau sukai. Nah, dengan menentukan mata kuliah yang teman-teman minati atau sukai, kedepannya teman-teman lebih tertarik untuk mencari literatur tambahan terkait mata kuliah ini. Teman-teman bisa mencari literatur dari buku-buku, dari jurnal-jurnal, atau dari seminar-seminar ataupun workshop yang ada. Teman-teman bisa ikuti. Dengan demikian, teman-teman punya bekal literatur yang banyak, sehingga nanti ini akan membantu sekali buat teman-teman menyelesaikan tugas akhirnya. Jadi itu teman-teman harus menentukan satu mata kuliah yang teman-teman minati atau sukai. Kalau contoh deh, kasusnya saya dulu tuh lebih suka atau lebih meminati mata kuliah MICE gitu. Basically memang saya suka organisasi ya. Selama organisasi saya banyak menyelenggarakan event-event, dan ditambah lagi ada mata kuliah MICE, di mana di mata kuliah tersebut kita diajarkan bagaimana memanajemen sebuah event ya, mulai dari merencanakan, mengeksekusi, dan juga mengevaluasi, semua dipelajari. Nah, jadi saya sangat suka sekali mata kuliah MICE ini. Dengan demikian, saya dulu banyak tuh beli buku, nggak banyak sih, beberapa beli buku tentang MICE. Terus saya juga download jurnal-jurnal di internet tentang MICE. Saya juga ikuti, ada seminar-seminar tentang MICE saya ikuti, workshop tentang MICE saya ikuti. Nah, itu menambah literatur saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya. Itu sangat membantu sekali teman-teman. Itu kalau saya dulu contohnya teman-teman. Oke, jadi teman-teman dari sekarang coba deh, atau harusnya udah tahu sih sejak awal, teman-teman itu lebih minatnya atau lebih sukanya mata kuliah yang mana. Jadi sudah teman-teman tentukan dari sekarang. Oke, kita masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah teman-teman mulai melakukan pengamatan di lapangan gitu. Nah, tadi teman-teman kan sudah menentukan tuh mata kuliah yang teman-teman minati atau sukai. Nah, sekarang waktunya adalah untuk melakukan pengamatan di lapangan terkait mata kuliah dari mata kuliah yang teman-teman sukai tadi.
mungkin beberapa teman-teman sekarang lagi berada di posisi di lokasi magang atau di lokasi tempat PKL atau di tempat OJT. Nah, sekarang nih waktunya yang tepat teman-teman buat mengamati terkait mata kuliah tadi di lapangan gitu. Jadi sekarang nih kesempatannya teman-teman. Misalnya nih teman-teman sekarang lagi PKL di tour travel ya misalnya gitu kan. Nah, kebetulan teman-teman sukanya mata kuliah kualitas pelayanan gitu kan, atau mata kuliah manajemen paket wisata. Nah, teman-teman mulai itu melakukan pengamatan di tour travel itu, gimana manajemen paket wisatanya, gimana perencanaannya, gimana eksekusinya, gimana pelayanannya selama ini. Teman-teman bisa tuh mengamati. Nah, teman-teman mulai ngelis fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan itu seperti apa gitu. Jadi dengan demikian nanti teman-teman bisa mengambil salah satu dari list fenomena-fenomena yang terjadi tadi. Nah, itu nanti akan menjadi kasus yang akan teman-teman angkat di tugas akhirnya teman-teman gitu ya. Jadi itu tips yang kedua ya, lakukan pengamatan mulai dari sekarang. Oke, sekarang ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah mulai baca buku-buku tentang metode penelitian. Ya mungkin selama ini teman-teman juga udah coba baca-baca buku Metopel ya, dan juga sudah belajar terkait teknik penulisan karya ilmiah gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman merasa nggak cukup, teman-teman bisa tuh perkaya lagi dengan membaca banyak buku-buku terkait Metopel tadi. Di buku Metopel ini teman-teman bisa belajar tentang bagaimana metode pengambilan datanya, bagaimana metode analisis datanya, bagaimana teman-teman mau menentukan apakah teman-teman penelitian itu lebih ke kualitatif atau kuantitatif gitu. Jadi teman-teman bisa tuh nanti memperbanyak wawasannya dengan membaca buku-buku Metopel ini gitu. Sedikit info aja, mungkin teman-teman selama ini agak bingung ya, kira-kira kita mau menentukan penelitiannya itu kuantitatif atau kualitatif ya gitu. Kebetulan kalau saya pribadi sudah melakukan kedua penelitian ini ya. Jadi dulu waktu S1 saya lebih ke kualitatif, jadi lebih ke deskriptif kualitatif. Nah, pada saat S2 saya ngambilnya ke kuantitatif. Dari kedua teknik analisis kedua ini tuh ada plus minusnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngambil kuantitatif, itu kelebihannya adalah pada saat teman-teman sidang akhir, hasilnya itu lebih akurat gitu loh. Jadi lebih biasanya jarang diperdebatkan lagi karena memang perhitungannya, kalau perhitungannya sudah pas gitu kan, teman-teman tidak butuh menjawab banyak alasan lagi gitu loh, tidak perlu banyak argumen lagi untuk memperkuat hasil penelitian teman-teman karena memang sudah dihitung dan angkanya sudah pas gitu loh. Itu kelebihannya teman-teman. Cuman dalam prosesnya akan sedikit lebih susah ya, apalagi teman-teman yang tidak terlalu suka dengan hitung-hitungan gitu kan. Dan salah satu tantangannya juga kalau kuantitatif ini, teman-teman harus menentukan metode pengambilan data dan juga analisis datanya itu benar-benar pas, tidak bias gitu. Kalau misalnya teknik analisis datanya itu bias, bisa jadi walaupun angka akhir dari penelitian teman-teman itu tepat, bisa jadi karena prosesnya nggak masuk akal atau bias tidak diterima juga gitu. Jadi itu kira-kira kalau untuk kuantitatif. Nah, kalau untuk kualitatif, kelebihannya adalah teman-teman tidak perlu hitung-hitungan yang pasti. Terus untuk metode pengambilan data juga lebih sederhana kalau menurut saya ya, lebih gampang. Tapi ketantangannya nanti di tugas akhirnya, di sidang akhirnya teman-teman. Jadi teman-teman harus mempersiapkan argumen-argumen yang lebih banyak gitu, argumen-argumen yang lebih
tepat untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari penguji. Itu tantangannya kalau misalnya teman-teman ngambil kualitatif. Jadi teman-teman bisa nih timbang-timbang kira-kira teman-teman lebih ke kualitatif atau lebih ke kuantitatif gitu. Oke, itu ya tips yang ketiga teman-teman. Jadi dari sekarang teman-teman sudah mulai membaca-baca buku terkait metode penelitian. Nah, tips yang terakhir teman-teman, tips yang keempat adalah teman-teman sekarang mulai banyak-banyak diskusi dengan orang-orang yang kira-kira teman-teman nyaman untuk diajak diskusi. Misalnya kayak kakak tingkat, atau juga bisa jadi supervisor di tempat PKL bisa jadi, atau bisa langsung ke dosen yang kira-kira teman-teman enak untuk diajak diskusi. Jadi mulai aja diskusi banyak-banyak. Kalau misalnya teman-teman mau buat tugas akhir itu, mulai aja banyak nanya-nanya ke dosen tersebut, mulai terkait kasusnya, terus terkait metode penelitiannya seperti apa. Teman-teman bisa diskusi banyak, karena dengan diskusi itu nanti teman-teman bisa dapat masukan-masukan atau saran-saran dari orang yang teman-teman ajak diskusi tadi. Jadi jangan males-males teman-teman. Jadi mulai sekarang sudah mulai benar-benar fokus gitu, sudah mulai semangat untuk menyelesaikan tugas akhir agar teman-teman cepat selesai kuliahnya. Nah, jadi itu teman-teman tips yang bisa saya coba share ke teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga membantu, dan saya doakan teman-teman agar proses penyelesaian tugas akhirnya lancar dan semoga segera lulus dan wisuda dan dapat membanggakan orang tua. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.